sudah dibuat kemarin di tanah sulfat masam itu, sebelum kita kapur maka ini harus dicek dulu apa pH-nya, dicek dulu pH-nya. Kemudian ini sebagai dasar menentukan kebutuhan kapurnya seberapa banyak, mau dinaikkan ke pH berapa. Kemudian ada kaitan antara pH dan Kb. Jadi pH itu ada kaitannya dengan Kb. Kemarin itu menggunakan tanah apa? Gimana ambil tanah? Tanahnya dari Pengadaan. Kita anggap sama ya ininya apa? Diasumsikan tanahnya itu, kalau tanah di daerah sini kan masih banyak monomorionik ya, karena tanah-tanah muda kan. Jadi tanah yang kemarin itu asumsi itu tanah mengandung monomorionik seperti yang di serpasi atau yang saya. Ini ada hubungan antara monomorionia. Jadi ada hubungan antara pH dan Kb pada beberapa yang ada di tanah. Ada P, ada kaolinit, ada asam fumat. Kemudian asumsi yang kedua adalah nilai dari KTK tanah itu diasumsikan 24 mili ekivalen per 100 gram tanah. Ini data awalnya, diasumsikan seperti itu. Mas Yusuf, kapur yang ada jenisnya apa? Yang seperti waktu itu, CO3. Karena kalau pakai dolomit nanti beda bentuknya. Nah, kemudian ini data yang dibutuhkan untuk perhitungan nantinya, untuk menentukan kebutuhan kapurnya. Ini contoh ya. Contoh, misal pH awal, setelah kalian cek di situ, pH awalnya itu katakanlah ketemu angka 5,2. Jadi pH di tanah itu 5,2. Kemudian ini mau dinaikkan ke berapa? Katakanlah 7 ya. Mau dinaikkan ke pH 7. Maka dicek di kurva ini. Perhatikan, di pH 5,2 dengan di pH 5,2 berapa persen kejenuhan basanya? pH-nya 5,2. Untuk monomorionik kejenuhan basanya berapa? Hah? Ini. Yang untuk monomorionik ini kan berapa? Kira-kira? Hah? Oke. 60 atau 70? Ini ya 60. Oke, 60 ya. Dua ya, jadi 60. Kemudian pH 7 itu berapa? pH 7. Cek di kurva pH-Kb, jadi pH awal 5,2 itu kejenuhan basanya adalah 60%, karena di situ kan persentase. Kemudian pada pH 7 itu kejenuhan basanya adalah 90%.
5%. Kemudian maka perlu dicari jumlah mili ekivalen dari A plus yang dapat digantikan oleh CA2 plus. Ini asalnya dari kapur karena kapur CA3. Yang menyebabkan tanah asam itu kan A plus. Jadi semakin banyak A plus di tanah, semakin asam. Makanya perlu digantikan oleh ini. Sehingga ketika digantikan maka tanah itu akan naik pH-nya. Tinggal menghitung berapa kebutuhannya ini. Nah, rumusnya adalah tinggal mengurangi antara ini kejenuhan basah dari sini dikurangi 60%, kemudian dikalikan dengan apa? KTK di 24 mili ekivalen per 100 gram. Berapa ini? Ini dikurangi berapa? 35 ya? 35%. 0,35 kali 24 mili ekivalen per 100 gram. Berapa? Kalau ini aja dikalikan berapa? Boleh dikalikan? Yang 24 berapa? Jadi 8,4 mili ekivalen per 100 gram tanah. Itu adalah jumlah mili ekivalen H+ yang dapat digantikan oleh CA2+. Sampai sini sudah bisa. Nah, kemudian cari CA3-nya. Jadi berat CA mili ekivalen CaCO3. Rumusnya adalah berat molekul. Jadi CaCO3 itu berat molekulnya ya Ca ditambah C ditambah O. Ca berapa? Di apa namanya? Sistem periodik unsur. CaCO3. O itu kan 16 ya? Jadi ini 48. C itu 14. 14 per 12 C. Coba yang Ca cari. Nomor unsur Ca. C itu kalau kayak 12 14. Ca kayak 40. 40. Nah, kok 2? 40 ya? Maka C itu 12. Coba dicek lagi. Ca 40. Mana ada yang itu 12. Berapa berat molekulnya? Di total aja. Berapa? 100 ya? Maka berat ekivalen Ca itu sama dengan berat molekul Ca dibagi dengan valensi dari Ca. Kamu kalikan dengan berat mili ekivalen. Jadi kamu kalikan dengan apa? Yang ini ya 8,4 mili ekivalen per 100 gram tanah. Jadi ini 100 per valensi Ca itu berapa? Elektron valensi ini Ca. Ini kalau ion jadi apa? CaCO3 kalau ion menjadi Ca
Terus ini 50 ya. Ini kan begini, ini 50 kali 8. 5 kali 8. Berapa? 42. Ini kan koma. Ya, jadi 42 apa? Miligram. Ini satuannya miligram ini. Ini miligram per ekivalen. Yang ini nanti satuannya miligram per ini ekivalen. Coba tulisin aja. Jadi kan ini dibagi valensi Ka. Itu sama dengan 100 per 2 sama dengan 50 miligram CaCO3 per ini ekivalen. Kemudian tinggal kalikan aja 50 miligram CaCO3 per mili ekivalen. Kamu kalikan dengan ini 8,4 mili ekivalen per 100 gram tanah. Ini kan caranya. Maka 42 miligram CaCO3 per 100 gram. Jadi kalau tanahnya 100 gram butuh 42 mg CaCO3 untuk menaikkan pH dari 5,2 menjadi 7. Tapi kan nggak mungkin, kan praktikum hanya kecil ya. Pasti pertanyaannya berapa kalau dalam satuan hektar? Berapa per hektarnya? Kalau per 100 gram butuhnya 42. Jika pH awalnya 5,2 mau dinaikkan ke 7. Kalau pH awal 5,2 di lahan ini mau dinaikkan ke 7, berapa per hektarnya? Berarti butuh data apa? Luas lahan 1 hektar kan pasti ya. 1 hektar pasti ini luasnya 10.000 ya. Itu data apa lagi? Sudah pernah dijelaskan di matematika ini. Yang suka berat tanah. Nah, jadi butuh massa tanah. Massa tanah 1 hektar. Berarti rumusnya massa jenis kali volum. Massa jenisnya 1 gram per centimeter kubik kali volumenya. Volume 1 hektar kan luas dikalikan kedalaman lapis solar. Lapis solar misalkan saja 20 misalkan. Berarti dikalikan 10.000 meter persegi kali 20 cm. Kamu jadikan senti semua terus dicoret seperti itu. Berapa? 10 pangkat 2, 3, 4, 8, 9 ya. Meter turun ke sentimeter persegi kan turun 2. Ya, 2 berarti kali 10.000. Kali turun kan 100. 10.000 kan tambah 4. Nolnya 1, 2, 3, 4 tambah 4 8. 8 tambah 1 jadi 10 pangkat 9. Kamu coret saja ini kan. Jadi jawabannya 2 kali 10 pangkat 9 gram. Jadi tanah 1 hektar itu beratnya sekian. Berapa kilogram atau berapa ton? Kalau ke kilogram naik 3, ya kan? Kilogram ke ton naik
3. Jadi dibagi 10 pangkat 6. Jadi sama dengan 2000. Kalau 100 gram butuh 42, kalau 2000 ton butuh berapa? Bisa ngitungnya? Kan pakai perbandingan saja. 42 per 100. Ini 42 mg per 100 gram. Sama dengan X per 2000 ton. Iya kan? Berarti X sama dengan ini dikalikan 2000 ton dikalikan 42 mg dibagi 100 gram. Berapa bunyinya? Ini miligram kalau per gram berapa? Enggak, ini aja cara biar gampang. Ton itu berapa miligram tadi? Berapa gram ini kan? 2 kali 10 pangkat 9 gram kalikan 42 miligram. Ini coret kan ya? Masih sisa 10 pangkat 7. 2 kali 10 pangkat 7 kali 42 mili berapa? 2 kali 42 8. 4 kali 10 pangkat 7 miligram. Jadi berapa ton? Miligram ke kilogram naik 6, ya kan? 6. Kemudian ke ton naik 9. Betul? Berarti dibagi berapa? Catat. Ini yang salah ya. 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 Jadi mestinya 420. Berarti ini 420 mg ada tadi. Ini ya. Nah, jadi 10 pangkat. Nah, sama dengan 8,4 ton. Jadi memang kebutuhan dapur itu kisaran 7-8 sampai di sini bisa ketemu. Stop dulu. Udah terus tambahin lagi. Banyak-banyak sih. Udah gitu dah. Kita masukkan di itu. Ambil itunya, apa? Oh enggak gitu enggak apa. Masukkan di situ, pakai gelas. Aduk. Ada yang lah, ambil yang apa? Atau cari di dalam mengaduk. Di pengaduk. Yuk. Taruh di bawah aja biar ya. Kok mau pakai lakmus gimana kamu pakai lakmus? Sudah coba lihat. Coba buka. Kita aja biar nggak terlalu biar cepat. Lihat kurang kalau gitu. Udah itu dah habis. Lihat. Tapi airnya lebih sedikit ya aku di sini. Diaduk. Kalau sudah ya udah, dibiarkan didiamkan dulu. Kalau pakai lakmus, apa kamu tahu angkanya? Apa ukur pH? Diukur pH-nya kalau pakai lakmus apa tahu? Itu
kan hanya gambar. iya kan pH 6 kan nggak bisa tahu kamu berapa pastinya itu pH itu. Aduk terus. Ambil dua aja dulu. Cukup Pak. Nah, ini sesuaikan dua ini. Yang 4N ini kan ambil lagi yang 1N. Kebanyakan jadi barang yang harus. Kalau enggak ya udah langsung semua. Terus kurang ya ini. Taruh di mana? Biar diaduk dulu. Enak lagi. Kok enak? Nah, gitu aja cukup jangan banyak. Udah gitu tuh. Saya kira-kira lah nanti airnya itu. Sudah itu sama, kau taruh. Yes. Yes. Dicatat ya, nyatet. Enggak ini masih akodesnya aja kan. Ya, jangan di ini cuma ngecek aja apa. Oh. Sini. Udah 3,4 deh. Dicatat Yang perlakuan apa kemarin yang Yang ini Pak. ya. Yang 1N. Kalau N ulangan 1 3,4. Tapi ini yang mana yang 3,4 ini? Harusnya Tempatnya yang mana? Nggak ditandai. Pokoknya dia ini pegang. Ya, sampai dia. Jangan sampai kena tanahnya. Udah? Pencet ini mixer ya.
kasih label deh. Yang nomor 1, nomor 2 gitu. Sana ambil gitu. Susu. Kan percuma kalian 1N ulangan 1 gitu. Ada yang menghitung. Kalau pH 3,4 naik ke berapa ya dihitung? Novita nang hitung. Kok Novita? Sonia. Itu. Ya dikasih sendiri. Dia masa nggak bisa 1N 3,4 pH-nya 3,40. Ayo dihitung itu. Ada yang menghitung di sini kan gampang itu ngikuti rumus itu kan. Sudah beratanya nggak perlu cari per hektar, nggak masalah. Hitung per ini dulu nanti dijadikan di rumah per hektar. Sudah itu 3,44. Sudah berhenti tuh. Udah masukkan. Yuk. 4N kan pasti rendah dia. Ditulis deh itu 1 2 3 4N ulangan 1 2 3. Nah, 2,8. Oke, terus ini dulu Kak Kodes dulu. Udah. Nanti dikirim ini. 2,8. Belum masih. Kalau sudah stop itu belum. Udah 2,89 dimasukkan dulu. Gitu. Sampai kena tangannya. Yes. Enggak. Keempat 3,34. kan 2,34. 3,34. Tanganmu agak ke barat, yang sebelah barat tanganmu, sehingga biar kelihatan kan, paham nggak? Yang kiri yang pegang sih. Oh. Bagaimana nih? 3,34. 3,4. Kamu berapa tadi yang 4N? Masih satu N, Pak. Kalau yang 1N berapa? 700. Yang untuk pH 3,4 itu ketemunya 12.900.
Iya gram jadi. Oh jadi kan satuannya. Gram. Kilo. Kamu nimbangnya yuk. 3,48. 3,4 Gramnya dijadikan gram. berapa berarti itu? Sudah. Udah. Iya wes ambil kau. Yang tinggal berapa? Ini dua setengah kalau ini. Berapa? 41 persentasenya. 41. 12,7. Iya 12,7. Oke. Ini 3, ini 4. Ini kan 3,4 kan di sini. Iya. Ah, ribet. Pas. Yang pertama 12,9. Hah? Yang tadi yang ini. Loh. Kalau minta kirim dikirim besar banyak pak ternyata pak banyak pada flash di sana ya. Ini kan kemarin saya ajukan ke Pak Abi itu semua dihasil kirim. Saya belum ahli ngedit. Ini Pak Edi sudah Nanti saya kasih Oh, Pak Edi, nggak apa-apa Pak Edi nyuruh orang gitu kalau mau ngedit Pak Edi. Apa jenengan anda sendiri? Oh, Kan Pak Edi. saya pelatihan waktu itu, tapi kan sama-sama. Iya nanti saya Pak Edi sudah mempelajari ya. susun dengan edit misalkan nambah Yang bawah. Oh iya, jenengan gabungkan gitu. Iya tidak. Oke Pak. Kemarin meskipun ikut pelatihan masih belum paham. ada syarat di situ itu kan harus memenuhi Itu kamu dari mana? Sudah. Kok dikit kali? Kan Repot namanya, praktis juga gitu. coba aja sampai mari. Yang repot masih yang saya di rumah ini. Yang nggak ikut. Kayak gini ukur tadi ya. Kalau pakai Termo. kan pakai alat itu tadi. Kalau pakai alat dia kalau punya. Oke aja Itu disuruh praktek sendiri sama. Katanya Bu Lina disuruh kasih kapur, dan kapurnya pakai dolomit. Yang jelas sudah beda perhitungan kalau pakai dolomit. Terus Dolomit tidak mungkin harganya mahal kalau masih sama beli. dolomit kan murah. 25 Sudah, Bu. itu. Sudah. Lah kalau kayak gitu nggak mungkin pas. Ada tanah. Ini. Kak ini kan video. Ya anu aja, yang cowok aja yang anu. Oh ya wis ya. Iya, repot. Kamu video aja. Ya simak simak. Ini videonya bentar lagi bisa. Sama semua Pak. ya. Bisa ketemu langsung di grup aja. Oh, berarti nanti nunggu saya nunggu saya sampai di rumah dulu Pak. Upload di drive soalnya bisa. Gak semua kan? Oh boleh. Itu awal. Atau yang diupload yang ini perhitungannya tadi itu, Oh iya. itu aja diupload nanti di drive share gitu. Mana? Oh, ada nggak tulisannya? Nah, ini sudah Yusril? Diurutkan harus itu lagi. Bawa ini dulu tadi. Apa? Terus kamu baru diurutkan. Hati-hati Ini koyok. 4 N ya? 1 N? Satu. Agak digemburin dulu tadi. Iya, kayak apa kok muncrat langsung. Giliran ya. Oh ini memang yang ini. Spatulanya. Ini memang yang ini. Oh, Memang yang 4N. Spatula bener. Spatula. Model produk keren kan? Ke Apa jadinya mesinnya? Sendok. centong. BTW nanti gak di backsound ya? Iki gak di backsound kan? Suaranya enak terus. Kasih lagu. Ini sekarang dihilangkan. Nanti dikasih kata-kata. Iya. Sudah ya? Udah nih sampai mari. Cuci kita Ben. Ayo dibantuin Yusril. Tanyakan namanya urutannya deh. Udah. Oh, tapi ini yang 4 N nya deh. Udah. Ya.
Berikut merupakan proses pengecekan pH setelah 1 minggu dilakukan pengapuran. Sampel yang dicek adalah sampel 4N ulangan kedua. Ambil tanah secukupnya. Kemudian beri Aquades sebanyak 2 kali lipat dari jumlah tanah yang diambil. Langkah selanjutnya yaitu kocok tanah yang sudah diberi Aquades hingga tercampur rata. Setelah beberapa menit dilakukan pengadukan hingga tanah tercampur dengan Aquades membentuk larutan, kemudian larutan tersebut didiamkan hingga mengendap, terpisah antara tanah dengan cairan Aquades yang berwarna biru. Berikut merupakan pengecekan pH setelah larutan yang dibuat tadi mengendap. Kurang belum masuk. Terus hop pencet dong. Itu tetap terendam, kemudian tekan measure, displaynya Yuk. mendeteksi. Ditekan measure untuk melihat berapa pH dari larutan tersebut. Untuk mengetahui berapa pH-nya, kita tunggu dulu hingga angka yang tertera pada display itu berhenti dan terdapat kata ready. Oke. Bisa terlihat pada display bahwa pH yang tertera adalah 5,91 dengan suhu 28 derajat Celcius. Berikut merupakan pengecekan pH menggunakan universal test paper atau yang biasa kita sebut dengan kertas lakmus. Pengecekan pH ini digunakan sebagai acuan apabila tidak terdapat alat untuk mengecek pH seperti yang digunakan pada sebelumnya. Kita cocokkan
dengan indikator pH untuk mengetahui pH dari larutan tersebut. Tujuh, 6 ya. 6 ya. Pada indikator pH dapat terlihat bahwa pH dari larutan tersebut yaitu 6.